Jangan dulu mau bicara tuh perut gue. Boleh, munduran. Oleh teman-temannya pada nggak bisa munduran. Nggak apa-apa, emang kita hidup harus maju terus. Cakep. Asing JJ tuh, langsung JJ-in ya. Terus. Bang. Mulai dulu aja mulai sidang. Mana madep kiri dulu, mana depan. Mana madep kiri dong. Mana sini? Sana Rena, madep kiri sedikit boleh. Mana? Sana, madep kiri sedikit ya. Apa hadap? Nggak madep foto dulu foto maksudnya foto. Siap-siap. Ini agak kiri dikit nih. Hilang selengeran dikit dong. Masuk aja dong ke dalam. Udah? Ini makanya. Oke? Tapi yang tinggi banget. Oh, ke siapa ya? Udah? Ya ayo Inang mulai Inang. Ayo, nah, tadi di dalam. Tadi di dalam sih memang dalam rangka persiapannya dulu ya, masih pemeriksaan persiapan gitu kan. Apa sih persiapan pemeriksaannya? Seperti itulah ya, tapi intinya adalah tadi kuasa hukum dari penggugat yang datang, saya pikir kan maksudnya penggugatnya akan datang, tapi kan dipikir-pikir dia juga lagi dalam penjara ya, jadi mungkin tidak memungkinkan dia untuk datang juga gitu. Tapi intinya adalah sangat tidak profesional, tidak on time, mengulur persidangan sampai kita disuruh datang tadi jam 10, kita baru masuk jam kurang lebih jam 12 lebih. Tapi terus kemudian pas lagi di dalam tadi begitu saya ngomong, ya kalau misalnya jadi lawyer ya profesional dong, datangnya on time dong. So, oh iya soalnya tadi kan ada wartawannya Mbak Nirina, lah apa urusannya gitu. Tapi intinya ini semua lagi dipersiapkan dan mereka sih ya mengajukan apa ya, maksudnya keberatannya mereka bahwa surat sudah dikembalikan ke kami gitu. Jadi menuntut dari BPN untuk kasus inilah, untuk perkara ini, dan saya di sini adalah turut tergugat ya gitu. Jadi mungkin pihak ketiga di sini. Tapi juga sebenarnya belum bisa diakui sebagai pihak karena saya sendiri juga belum istilahnya memutuskan akan terlibat dalam persidangan ini apa enggak gitu. Tapi intinya ya mereka keberatan lah suratnya, menggugat itulah keberatan dengan surat itu gitu. Tapi aduh nggak tahu ya, kalau emang suasana persidangan tuh bawaannya kayak ketemu sama apa namanya kuasa hukum tuh kayak bikin pengen minum lagi puasa ini ya kayaknya ya. tapi enggak lah, pokoknya nahan semuanya. Kita lihat mungkin kalau memang semua ini terus berjalan ya akan dimulai sidangnya itu setelah Lebaran gitu. Jadi ya kita lihatlah seperti apa gitu. Tadi saya juga nanya kepada yang mulia gitu kan, hakimnya di sini mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan secara ingkrah, maksudnya bersalah, itu maksudnya tetap akan dijalankan ya persidangan ini gitu. Tapi ternyata memang jawabannya adalah karena waktu itu kan pidana, dan kalau ini adalah tentang catatan administrasinya gitu. Ya we'll see, karena yang dituntut di sini adalah bagian dari bidang pertanahan, dan di sini saya sebagai juga orang yang terlibat di sini ya, saya together bersama BPN akan menghadapi ya ini kan mafia tanah ya gitu loh. Jadi ya kita sama-sama menghadapi ini terus maju dan kita jalanin lagi, walaupun sebenarnya lagi-lagi menguras waktu, lagi-lagi menguras energi ya. Cuman ya kita semua memiliki satu visi misi untuk gebuk mafia tanah. Let's go, let's do it gitu. Apalagi tadi banyak banget soalnya sampai pusing sendiri. Artinya barusan di dalam agendanya itu pembacaan gugatan atau Pemeriksaan berkas atau gugatan? Baru pemeriksaan pemeriksaan apa? Berkas gugatannya atau Iya, dari pemeriksaan berkas gugatannya, terus ya pokoknya mencoba dari, nggak tahu deh, saya sih masih agak panas ya ngelihat dari pihak kuasa hukumnya mereka yang dari tadi hakim ngomong apa dijawabnya apa gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, pokoknya di sini kita hadapin. Pokoknya kalau bagaimanapun ya pokoknya katanya setelah Lebaran lah akan dijalankannya gitu. We'll see.
hopefully bisa cepat karena yang di sini yang turut tergugat bukan hanya Nirina tapi juga ada dari Bank BRI juga, dari Bank BCA juga, dan BRI-nya juga bukan hanya satu, ada dari Bank BRI Tomang, Sudirman, dan juga ada satu lagi gitu. Jadi kalau berharapnya ya maksudnya memang katanya kalau misalnya persidangan sendiri bisa berjalan secara online, tapi ya karena kan buat Nirina pribadi Ina sih sebenarnya pengen ketemu sama si penggugat ya gitu, tapi karena si penggugat nggak ada ya buat apa ketemu sama kuasa hukumnya, buang-buang waktu. Jadi intinya kalau secara persidangannya bisa lewat online, tapi pas pembuktiannya itu kan atau penyanggahannya itu harus melalui datang tatap muka gitu. Itu aja sih yang tadi saya pelajarin dan saya catat-catat di sini sampai kayak nggak tahu deh, ini banyak banget yang diurusin. Tatap muka berarti Nirina bakal bolak-balik terus nih. Wah itu dia, hopefully not ya, hopefully sih di sini nggak tahu, beneran nggak tahu, ini baru keluar banget, jadi kayak bener-bener kayak masih mengolah rasa banget karena di dalam masih menahan, mensupres emosi supaya tidak mengeluarkan tatapan wajah seperti apapun, karena kan bagaimanapun juga manusia lah gitu, melihat orang yang ada memihak, orang yang menzolimi mama kan jadi kayak oh ini orangnya, oh ini beneran nih, ayo tatap mata saya, tapi bukan itu tujuannya kan, tapi ya udah intinya jadi itu persidangan, mudah-mudahan setelah Lebaran we'll see. I don't know what's going on. Kita juga mau bahas sama keluarga besar juga dulu, apakah kami yang mewakili langsung atau juga akan ada advokat gitu kan, karena yang jelas kuasa hukum kami yang terakhir sudah tidak aktif lagi gitu, jadi ya udah kita akan bahas dulu lah bersama keluarga, rembukan keluarga lagi untuk urusan yang ini. Masih harus jalanin ini Mbak, pergi waktu gitu gimana Mbak? Iya, Diusik rugi lagi nih, Mbak. waktu, Iya, benar diusik sih. lagi. Enggak sih, Tina tahu ini tuh sengaja banget gitu, jadi ya apa ya, salah satu bukti cinta Nina buat orang tua lah gitu, jadi kayak kalau memang ini harus dihadapi oleh kita, gue masih geter lagi jadinya, maksudnya kalau ini memang kita harus hadapi ya udah hadapi gitu. Mau rugi waktu, mau capek hati gitu segala macam, tapi di samping bukti cinta kami sebagai anak kepada orang tua, juga salah satu cara untuk gimana caranya mafia tanah ini harus dihadapin dan ini bukti untuk Nina juga nggak mau mundur gitu, untuk mudah-mudahan teman-teman yang juga mengalami masalah yang sama juga bisa memiliki semangat yang sama gitu. I know it's hard, I know it's hard, nggak gampang gitu kan, karena kita juga hari-hari perlu bekerja gitu kan, terus kemudian juga kita memiliki masalah masing-masing gitu, tapi terus ditambah lagi masalah seperti ini gitu. Intinya semoga dari sebentar ya, ini juga bingung sih siapa aja sih yang di sini yang perlu saya mention. Sebentar. Ya. Oke, tapi yang pasti buat Nasi minta yang mulia hakim dari PT UN ini istilahnya mengadili perkara ini tuh seadil-adilnya. Kita kan sudah menjalani sidang di awal ini yang adalah pidana gitu kan, dan sudah ada hasilnya. Jadi Nasi berharapnya yaitu, aduh ya, sebentar saya mau tatap mata dulu. Oh, belum lewat ya? Mau lewat. Hah? Ya jadi soalnya ada banyak kamera. Oh enggak dong. Bisa lewat sana Pak. Mau tampil kamera banget. Ya lanjut. Usip atau gimana Mbak Nirina ini pengadilan? Orang bisa. Jadi intinya. Oh iya nggak apa-apa, saya juga punya komen. Saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat-lewat aja. Oh, lewat aja bener loh, saya nggak salah lewat kan, saya nggak bilang. Hebat Bapak berpihak. Oh, ngapa-ngapa dong tepuk tangan, saya mau teriak juga nggak apa-apa. Bapak udah nggak salah. HP-nya silakan Pak, silakan yuk. Ini mau tampil di sini, ayo Cak. Ngapa maju dah? Jangan itu udah lihat ya. Ngapa maju dah? Kalau lewat bisa lewat sana dong. Oh silakan. Kan dia belum begitu. Dengan senang hati. Bisa begitu. Bapak ada
seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajar. Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampur urusan kerja Anda kami. membawa nasib ini, oke kita hormati. Tapi kalau saya lewat, Anda bilang jangan lewat sini, Anda Logika aja. Saya Saya mah bilang lawyer yang apa? dilindungi juga. Saya kan hanya bilang sebagai warga. Saya bilang, saya ngomong apa sih? Kita Saya yang ngomong wakil kita warga. benar. Silakan warga Anda yang silakan berkomentar apapun, statement apapun, Anda Tidak silakan. bisa, Anda yang mengatakan itu. Kita bukan masalah bukti dia salah, kita di sini melakukan upaya administrasi. Akan berterima kasih akan Aduh, adil. kencang. Jangan Anda begitu. Aduh, kencang sekali suaranya. Bisa loh ngomong normal, Nggak nggak ada. Ya biasa saja. Oke. Makanya ketika saya mau keluar pun, Anda bilang jangan lewat sini. Saya Bisa nggak bilang, lewat sana. coba deh, teman-teman bilang nggak? Teman-teman dengar nggak saya bilang? Oh silakan aja putar Kan lagi bisa nanti lewat kameranya. sana. Putar lagi aja kameranya nanti. Saya negara pertama di kampus saya punya perkara Oke ini. Pak Ricardo, pewakil orang yang menzolimi ibu saya. Saya udah menyinggung dari Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Mbak. Nggak usah Mbak. Ya udah kita Emang dikirain saya nggak kenal lagi? Jangan merasa Anda benar. kok dikasih tanah kok dibelain. Siap. Ya udah kita bikin aja. Anda kalau Ya udah, berhubungan suami jangan pakai dengan cara Tersangka dan terdakwa pun boleh dibela. Saya manusia yang boleh Anda mengatakan hormati apa. lawyer, Anda juga mau pakai lawyer nanti kan? Ya boleh. Tapi saya tahu lawyer saya mewakili orang benar, bukan orang yang menzolimi. Kalian masuk di berita. Thank you. Enggak, saya bukan berita. Siap. Siapa Anda di Republik ini bilang viral-viral? Siapa Anda di Siapa? Republik ini? Ya kan? Yang benar Bu, bukan saya. Boleh tolong di ini enggak? Anda berpikir siapa Anda di interview Republik ini? diganggu-ganggu. Jangan merasa Anda public figure lalu bisa kuasai semua media. Saya nggak Silakan apa-apa. Anda berkomentar apapun silakan. Ya enggak usah Tapi Mbak. awas kami mau lewat, mau keluar dari ruang sidang, Anda haknya apa? Berpikirlah. Berpikir coba. Kita punya hak untuk bicara Mas. Kita punya hak untuk bicara. Ya udah, cara aja, tapi jangan perasaan orang. Anda mau bilang itu mafia, Kita nggak Anda menyinggung itu persinggungan. silakan. Anda nyatakan ke publik silakan. Ya. Tapi kami juga punya hak. Benar, lagi bulan puasa. Ya, oh iya lupa saya, dia nggak puasa soalnya. Oh, nah kan Anda salah lagi. Saya Muslim ya, dibilang sama Nirina Jubir tidak puasa. Tolong dicatat itu. Catat aja. Saya nggak nanya Catat agama aja. Anda apa Pak. Ya, catat aja. Nggak nanya agama Karena apa. dia bilang Anda tidak puasa, ya kan? Makanya saya jelaskan, saya Muslim. Gila ya, sekecil apapun begitu. dimanfaatin buat Iya. untuk Silakan Anda mau berstatement apapun silakan. Saya tidak ganggu. Tapi kalau menghalangi langkah saya keluar dari ruang sidang, Pak, boleh tolong Pak. Saya beri waktu dan tempat, saya persilakan. kalau Bapak bisa- ingin eksposur iya, kalau kan? bisa pengadilan juga menata ini. Jangan di depan pintu masuk dia buat kayak gini lalu orang keluar tidak boleh. Itu juga lah. Aturan juga lah. Kita juga tata Drama gitu loh. jangan merasa benar. Wah, harus mau membantu. Ngerti kan kenapa tadi di dalam aku gemeter sendiri, aku di dalam sendirian loh ngadepin mereka. Ya. Ya Pak. Mau pulang. Ini udah lah. Nanti jadi Ini flanking. Iya duduk aja sambil duduk. Duduk aja gitu. Cakep kan? Cakep. Luar biasa. Tolong dulu ya. Sorry banget. Mantap. Ini Ki. Ini Ki handphone lu Ki. Wes shit. Ini Ki handphone lu Ki. Betul nggak sih tangan gue? Ya Allah. Ya yuk, yang lagi yuk. Ya belum? Ya. Ya karena melanjutkan yang tadi. Kita lanjutkan ya dengan posisi sekarang duduk biar menenangkan hati yang seperti teman-teman tadi bisa lihat. Ini belum mulai persidangan loh, terus kuasa hukumnya udah seperti itu dan gimana ya gitu. Tadi di dalam tuh sendirian gitu loh dengan
dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya, kayak poking hidung terus gitu, kayak mancing emosi kali ya mungkin ya. Tapi intinya Allah, kaki gue aja masih geter. Gila. TPL. Turun. Oke. Nah, ini ya. Ya. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih. Nah, minta yang mulia Hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur karena Nirina tahu Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya Erdrianto, yang mengakui tanah ibu saya gitu loh. Dan juga minta untuk teman-teman juga, yuk ini semua yang nonton pokoknya ntar dulu deh, udah itu. Sudah gembira kayaknya gua di sini ya. Aduh, sabar, bentar lagi. Aduh ya Allah. Berat ini. Iya tuh yang bawel tadi. Mereka tetap ya sampai sekarang tetap. Enggak, kan ada banyak. Ada 6 apa 8 apa 11 nggak tahu lah gitu. Tapi yang salah satunya yang si bawel itu. Si ngotot itu kenceng banget suaranya. Tapi tadi di dalam tetap bersikeras emosi. Oh banget di dalam. Cari-cari lah. Ada. Padahal di sini cuma pemeriksaan ini doang, berkas. Itu aja udah ngotot, sabar. Sampai yang orang dari BPN aja sampai ngomong, Pak, debatnya nanti aja, kan ini belum sidang. Gitulah. Lama lagi. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Bener ya Kak? Iya, nggak apa-apa. Aduh ya, geter kaki gue ya Allah. Masih ada lagi. Berarti dari mana tuh? Kan tadi aku udah ngomong apa yang mulia hakim itu udah kan itu ya. Berikutnya aja. Yang mengakui tanahnya ibunya Kana. Setelah itu. Oke, setelah itu. Oke. Berikutnya juga minta masyarakat Indonesia semuanya yang sedang menyaksikan ini, yuk kita sama-sama kawal lagi, karena yang kita hadapi ya seperti yang teman-temannya tayangannya tadi gitu loh. Tadi tuh di dalam ruangan sendiri, dan itu tuh masih istilahnya masih dalam pemeriksaan persiapan aja gitu. Berkas-berkas baru dipersiapkan, baru pemeriksaan. Itu aja di dalam tuh udah kayak jedar sampai di dalam tuh udah kayak ini tangan sampai sekarang masih geter banget gitu. Karena geternya kenapa? Karena nahan emosi gitu. Bener-bener kayak nggak pengen bikin gaduh, nggak pengen bikin drama. Orang baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi. Makanya pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapin kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantas semuanya. Yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga kami bisa melihat keadilan. Masih getar. Aduh, terlalu. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi, mudah-mudahan kalau sampai dia nggak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya ya udah kita hadapin, maju bersama semuanya. Teman-teman bantu kawal semuanya, teman-teman media yang hari ini udah datang juga thank you banget. Kemudiannya mau menenangkan diri dulu ya. Tapi bakal nyiapin apa nih buat untuk Iya, buat untuk BPN juga. apa? Sebenarnya nggak perlu ada yang disiapin apa-apa, mungkin lebih kepada ya sekarang mental dan fisik gitu ya, karena kan
gimana sih, udah dibuktikan mereka salah, bukti-buktinya juga ada, ahli waris masih ada, masih hidup, tapi bisa dialihkan ke orang lain. Itu aja udah secara awam yang nggak mengerti hukum aja tahu itu salah. Dilihat katanya ada tanda tangannya Nirina, ada tanda tangannya ahli waris lainnya, tapi udah dibuktikan di ahli forensik pun itu udah dibuktikan palsu. Jadi mau bagaimana gitu, mau ya udah kalau secara surat sama udah secara pidana kemarin tuh udah dibuktikan, toh dia sendiri sudah dipenjarakan berapa ya, 10 tahun apa 11 tahun gitu, mungkin dengan kemarin udah berkurang ya, dan oknum notarisnya juga sudah dipenjarakan. Dan ingat ya, setelah kasus ini baru ada yang namanya oknum notaris yang bisa dipenjarakan. Sebelumnya oknum notaris itu hanya bisa diperdata. Jadi ini kemajuan hukum. Ini adalah ya istilahnya perbaikan hukum gitu loh. One step at a time lah, mudah-mudahan terus membaik, terus berpihak kepada yang benar gitu kan. Jadi walaupun hukumannya itu adalah kemarin dia 2 tahun 8 bulan, kemudian dipotong masa sidang 8 bulan, kemudian ada yang namanya asimilasi COVID 1 tahun, ya, dipotong kan 2 tahun harusnya kan dipotong 50%, jadi udah tinggal 1 tahun. I don't know apakah sekarang dia sudah aktif lagi apa tidak, tapi yang jelas Nirina akan menuntut haknya. Oknum notaris itu dicabut surat izinnya, mereka bertiga, supaya ada namanya efek jerak, bahwa jangan bilang dong kalau misalnya dibilangin oknum notaris cuman bisa sampai diperdata. No, kalau bersalah ya orang yang bersalah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya gitu loh, dengan hukum yang diberikan oleh Indonesia ini gitu. Jadi ya udah, one step at a time. Berikutnya ya oknum notarisnya, Nirina juga masih menunggu surat izinnya dicabut. Tidak boleh lagi ada korban yang lainnya. Mudah-mudahan dari sini stop, yang lain yang lagi menghadapi kasus yang sama mudah-mudahan juga dibantu juga masalahnya, diselesaikan juga. Yang sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini capek loh. Buat teman-teman yang ngerasa, adalah beberapa yang DM ke Nirina gitu, Cela punya kasus gini aja harus satu Indonesia yang tahu. Asal teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu kasus mafia tanah ini, nah doain teman-teman tidak akan menghadapi seperti ini. Karena capek mental, fisik, harus berhadapan dengan kuasa hukum yang seperti kayak tadi gitu. Capek loh. Even someone like Nirina yang orangnya ekstrovert, yang orangnya tidak pernah takut, tuh capek. Maksudnya sekarang udah lebih kayak banyak diem, udah lebih banyak mengamati dengan problem yang pernah Nirina hadapin ini. Jadi doakan teman-teman yang tidak punya masalah seperti ini tidak akan menghadapi masalah seperti ini. Dan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah yang sama seperti Nirina ini, mudah-mudahan kita bisa, hukum bisa berpihak kepada kita. Ya. Tapi tadi yang Nongol cuman Enggak, dia nggak hadir, kan lagi di penjara. Tapi kayaknya sempat kaget nggak sih dan jauh-jauh, karena kan penggugat ini juga mengugat kepala BPN dan beberapa tadi itu sempat aneh gitu. Bukan hanya aneh, nggak berani banget, karena bukan apa-apa, dia juga di Jakarta Selatan nuntut juga. Tuh tadi tuh si kuasa hukum itu nuntut keluarga Nirina 10M katanya, apalagi gitu katanya, dan sebenarnya kami adalah turut tergugat lagi-lagi turut tergugat, terus disuruh bayar 10M. Apaan? Buat apaan? Dan yang digugat adalah kepolisian. Kurang berani apa sih kepolisian? Terus sekarang BPN. Ayo, dari pihak kepolisian, dari pihak BPN, ayo kita berantas semua ini mafia tanah. Karena wow, berani sekali ya gitu. Tapi karena kan tadi maksudnya udah gregetan gitu, udah dapat hasil yang baik, udah dapat surat sertifikat dari BPN, tapi ternyata digugat lagi sama Riri Kasmita. Maksudnya ada rencana kah buat nemuin Riri Kasmita di penjara untuk menanyakan ini maksudnya apa, tujuannya apa gitu? Sebenarnya ada sih kepikiran, karena mumpung Nirina tuh dari kemarin udah ngomong tuh sama Ernest, Nirina lagi pikir ini apa mumpung ya sekalian ya di hari yang suci, sebelum dapat surat tuntutan turut tergugat itu ya. Nah sempat gitu kayak suamiku kayaknya nih pas banget nih lagi bulan puasa, terus kayak gitu ya di bulan suci ini, juga nggak pengen, tuh bukan tipe orang yang pemarah atau segala macam, tapi kalau misalnya dan memiliki rasa marah tuh nggak enak banget,
nggak enaknya tuh karena apa ya, Nah baru ngerasain nih punya rasa ini dan Nah nggak pengen punya rasa ini. Makanya kemarin sempat ngomong sama Ernest, apa jangan-jangan udah yuk kita ke lapas ya itu Ya, sebutannya ya, apa kita ke lapas aja ya gitu, kita ketemuin, pengen aja gitu denger dari dia langsung mau apa sih, apalagi sih, kenapa sih sampai sebegininya tuh, kenapa gitu, pengen kemarin sampai akhirnya surat ini datang. Dan makanya kita lagi mikir nih setelah surat ini datang, masih sih ada rasa penasaran pengen kunjungin dia ke lapas ya, paling nanti if I do nanti Nah akan kabarin teman-teman sekalian juga, we'll see lah gitu. Nah juga harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya tadi kita udah kepancing banget ya gitu, apalagi ketemu sama si orangnya ini gitu. Nah akan kuatkan mental, kuatkan hati, tenangkan hati lebih tepatnya. Jadi we'll see, pengen tahu sih. Tapi dari kalian sendiri mungkin ada pikiran atau ada tendensi lain, kira-kira karena apa gitu, makanya pengobatan sebegini? Nggak ada, justru Nah tuh kaget dari awal kasus ini ada tuh Nah kaget karena kurang apa mama kami, keluarga kami ke dia gitu. Jadi lebih tepatnya kayaknya malah mama tuh mensejahterakan dia sekeluarga kok gitu. Bahkan sampai sekarang adiknya bisa kuliah di Malaysia tuh dari mana? Asal teman-teman tahu, dia tidak ada sumber masukan kecuali kemudian menolong mama. Oke, dia bilang katanya ada, dia adalah sebagai di Tanah Abang itu yang isi ulang air. Tapi yang Nah tahu, kalaupun iya, bukan pemilik, pekerja. Masa bisa? Bukannya masa bisa sih, mungkin alhamdulillah rezekinya baik ya gitu bisa. Tapi Nah tahu, masalahnya udah tahu nih aliran dananya itu adalah dari uang mama Nah gitu. Tapi apa Nah ngegugat kemarin ini? Enggak, Nah biarin. Ya udah kalau adanya pengen memperbaiki keturunan keluarganya silahkan. Nah udah nggak gugat lagi, yang penting ini surat udah di tangan. Digugat lagi kayak gini kan? Minta apa sih gitu? Ya udah mau digugat, mau dijelasin semuanya, kemana aliran dananya, kemana ke ibunya, mau ke bisnisnya dia gitu. Ya udah, nggak tahu sih, Nah nggak tahu bakal gimana. Nah pokoknya sekarang pengen nenangin diri dulu, pengen mantepin hati, mau tenangin hati. I don't know what will happen, tapi hopefully Nah udah bisa ngambil keputusan entah nanti Lebaran atau setelah Lebaran. Sebelumnya sih Nah pengen istirahat hati dulu deh, nggak mau deh urusan ini, pengen suciin hati dulu, fokus aja dulu lah gitu. Aman, terima kasih banyak. Thank you.